kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari tempat masing-masing. Bapak Ibu bisa sambil bertepuk tangan juga boleh. Gita Surga Bergema. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami diliputi dengan ucapan syukur, sukacita, kegembiraan yang luar biasa, karena Engkau telah lahir di dunia ini, dan yang terlebih penting Engkau sudah hadir di dalam hati kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, kiranya bukan hanya kita di surga yang bergema, tetapi kita yang ada di bumi, di dalam hati kami juga boleh bergema. Dan kami boleh terus menggaungkan akan sukacita surga ini, kemanapun dan dimanapun kami berada. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua di dalam masa-masa Advent ini, supaya bukan hanya kemeriahan Natal yang agak berkurang di tahun ini, yang kami sesali mungkin, tetapi kami kembali kepada arti Natal yang sebenarnya, bahwa Engkau pernah hadir di dunia ini dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, dalam palungan yang hina bagi manusia. Tetapi Engkau adalah Raja yang mulia, dan kita surga sudah bergema di dalam dunia ini juga. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke Minggu Advent yang ketiga ya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Menarik Bapak Ibu Saudara, ini kalimat Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus nampaknya sudah mengerti soal prosentase ya. Dia pilih bukan 1 dari 9 atau 1 dari 10, 1 dan 9, tetapi 1 dan 99. Berarti 1% kan ya. 1% dicari oleh Tuhan Yesus, oleh kita sebagai anak-anak Tuhan juga, meninggalkan 99%. Nah, ini menarik sekali. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada sukacita di surga gara-gara yang 1% itu. Ya. Dan kalau tadi lagu yang sudah kita nyanyikan dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan menandakan bahwa kita memang betul-betul masuk di bulan Desember ya. Kita surga bergema. Kita itu lagu, pujian. Ya. Pujian di surga bergema gara-gara satu orang yang bertobat. Dan sudah pernah bergema ketika paling tidak kita, Anda dan saya, staf ACSI yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu guru, staf, kepala sekolah, pengurus yayasan sekolah-sekolah Kristen, member ACSI Indonesia, dan juga sekolah-sekolah Kristen yang lain di seluruh dunia. Lagu pujian di surga sudah bergema. Nah, kiranya ini menginspirasi kita dan mengingatkan kita bahwa akan ada masa-masa di kemudian hari, kita surga itu juga akan kita gemakan, kita gaungkan. Siapa yang akan membunyikan lonceng di surga? Ya kita, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan bukankah itu menjadi alasan mengapa kita menjadi guru Kristen? Itu paling tidak yang ada di dalam hati saya. Saya dipanggil menjadi guru Kristen. Sampai hari ini KTP saya masih sebagai profesi guru. Saya tidak akan mengganti dan saya bangga menjadi seorang guru. Karena melalui profesi kita sebagai guru, kita punya kesempatan yang luar biasa banyak sekali Bapak Ibu Saudara untuk lonceng atau sukacita surgawi itu dibunyikan karena ada satu anak murid kita yang bertobat menerima Tuhan Yesus. Dan kiranya kita tidak larut pada sukacita kemeriahan Natal yang mungkin selama ini bertahun-tahun sudah kita pertontonkan ya kepada masyarakat di sekitar gereja kita masing-masing, di sekitar sekolah kita masing-masing. Meskipun saya juga percaya dan melihat ada sekolah-sekolah Kristen dan juga gereja yang sudah mulai berubah sebelum pandemi Bapak Ibu. Sebelum pandemi sudah mulai mengubah. Mungkin tidak perlu hiasan Natal, bahkan pohon Natal yang memang tidak ada tradisinya di Alkitab sebenarnya. Tetapi kembali kepada makna Natal yang sebenarnya. Bahwa Yesus, Raja yang mulia, hadir di dunia di dalam palungan, di dalam kesederhanaan. Jadi mungkin saja, sangat mungkin, dan saya percaya tahun ini kita dikembalikan lagi oleh Tuhan. Diingatkan kembali bahwa sukacita Natal itu karena ada satu orang yang bertobat, 1% yang dicari oleh Tuhan dan bertobat. Dan lonceng surga sudah dibunyikan gara-gara satu orang bertobat. Dan bukankah kemeriahan Natal harus diikuti dengan pekabaran Injil? Dan masa-masa Natal adalah masa yang paling baik kalau ada saudara kita, pembantu kita, tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kita beritakan bahwa Dia adalah Raja yang mulia. Dia menjadi manusia sama dengan kita, mengerti setiap pergumulan persoalan hidup kita. Dan menariknya Bapak Ibu, kita hidup di zaman milenial, generasi alfa, ya, dan media sosial. Di YouTube itu ada bunyikan loncengnya. Ada ya. Dunia saja memilih, atau YouTube paling tidak ya, mengapa memilih membunyikan lonceng? Ya? Kok bukan simbol yang lain? Lonceng sangat dekat, akrab dengan kita, orang Kristen. Ketika Natal, hiasan-hiasan Natal salah satunya itu juga lonceng. Kalaupun YouTube sudah memilih tanda lonceng untuk bunyikan supaya ada berita baru kan di dalam YouTube channel kita atau anak-anak kita, kiranya kita juga boleh membunyikan lonceng surga
melalui kehadiran kita. Berita baik yang kita sampaikan, kita nyatakan di dalam hidup anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mensyukuri anugerah yang sudah kita terima, tetapi membagikan sebanyak mungkin orang anugerah keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengar akan kabar baik. Selamat terus di dalam masa Advent ketiga, dan minggu ini kita masuk Advent yang keempat, dan minggu depan hari Jumat kita bersama-sama, meskipun ada yang masih online, ada yang sudah tatap muka terbatas, sekali lagi tidak mengurangi sukacita surga, kemeriahan dan kemurahan Allah, karena Dia sudah datang menjadi sama dengan kita, manusia yang hina, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.